Kalau kita punya HP, lalu HP kita itu tidak ada paketannya, kita pasti merasakan gelisah, tidak tenang, tidak nyaman. Kalau toh kita keluar rumah, lalu HP kita kok ketinggalan, kira-kira kita tetap berangkat atau kembali untuk mengambil HP? Kebanyakan dari kita pasti mengambil HP kita lagi. Ini menunjukkan bahwa kita sudah begitu ketergantungan kepada teknologi, khususnya HP ini. Pertanyaan pada kita, apakah hati kita, lisan kita, dan pikiran kita ini juga sudah ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah hati kita ini sudah sambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lisan kita sudah sambung dengan Allah Ta'ala? Pikiran kita sudah sambung dengan Allah Ta'ala? Kita yang tahu jawabannya. Sebagai contoh saja, kita ini punya kewajiban untuk beribadah, yakni sholat 5 waktu. Di dalam sholat 5 waktu itu, yang paling banter katakanlah 5 menit dari sholat 5 waktu itu, berapa persenkah dari sholat kita itu kita mengingat Allah? Berapa persenkah hati kita, lisan kita, dan pikiran kita di dalam sholat itu nyambung dengan Allah? Ini memang berat. Seringkali kita mungkin takbirnya Allahu Akbar, ingat Allah. Tapi sesudahnya Allah hilang dalam ingatan kita di dalam sholat kita. Bahkan justru ada hal-hal lain yang masuk di dalam hati kita, di dalam pikiran kita ketika kita sholat. Mohon maaf, bahkan kadang ada barang yang hilang, itu dicari nggak ketemu, begitu sholat kita ingat barang itu ketemu, barang itu ada, barang itu tadi di mana, justru muncul di sholat itu. Sering sekali kita menyadari atau tidak, kita kehilangan Allah di dalam sholat kita, di dalam ibadah kita. Nah, tugas kita di dunia ini adalah ibadah kepada Allah. Kewajiban kita sholat 5 waktu itu adalah cara supaya kita, hati kita, lisan kita, dan pikiran kita selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Allah itu kalau jarak antara satu sholat dengan sholat lain, itu jaraknya kok terlalu jauh, maka Allah sunnahkan sholat khusus di antara 2 jarak itu. Misalnya kalau maghrib sampai isya itu kan dekat, maka tidak ada sholat khusus. Tapi kalau isya sampai subuh itu terlalu panjang, maka Allah memerintahkan kita untuk sholat tahajud. Sholat subuh sampai sholat duhur itu terlalu panjang, maka Allah selipkan perintah untuk sholat sunnah duha. Supaya apa? Supaya ingatan kita tentang Allah, ingatan kita dengan Allah, sambungnya hati dan pikiran, lisan kita kepada Allah itu bisa terus. Maka mari di dalam sholat kita hadirkan Allah, daripada kita melamun menghadirkan yang lain di dalam sholat kita. Mari kita lafalkan Allah di dalam hati kita ketika kita sholat, dan kita menanti bacaan imam yang kita tidak faham. Daripada ngelamun yang lain, hadirkan Allah dalam hati. Jamaah online yang dirahmati oleh Allah, itulah kenapa di dalam agama kita itu sekecil apapun kegiatan di dalam agama kita itu ada doanya. Dengan doa ini menunjukkan bahwa semua aktivitas kehidupan kita itu harus kita tarik ke atas, harus kita sambungkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita tidak kehilangan Allah di dalam setiap aktivitas kita. Karena hati, lisan, dan pikiran kita sambungkan
kepada Allah melalui doa-doa itu tadi. Di luar sholat, kita diperintahkan oleh Allah untuk zikron kasiron, mengingat Allah dengan banyak mengingat Allah. Ini tidak lain dan tidak bukan, tujuannya adalah supaya hati, lisan dan pikiran kita selalu terhubung dengan Allah. Sinyal kita itu nyambung terus dengan Allah. Kalau kembali ke HP tadi, HP ada paketannya, nggak ada sinyalnya, kita gelisah. HP bagus tidak ada paketannya, kita gelisah. HP ketinggalan, kita ambil lagi. Pertanyaannya, sudahkah kita gelisah ketika Allah tidak ada di dalam hati kita, lisan kita, dan pikiran kita? Sudahkah kita gelisah ketika hati, lisan, dan pikiran kita tidak terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ketika hati dan pikiran, lisan kita selalu terhubung dengan Allah, maka kemaksiatan akan jauh dari diri kita.